Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma iftah 'alaina futuhan 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Yajibu wajib ala kafatil mukallafin ing atase sekabehane wong mukallaf ad-dukhulu apa mlebu fi dinil islami ing dalam agama Islam. Jadi semua orang yang sudah mukallaf dalam hal ini berakal dan sudah baligh, maka wajib masuk Islam. Islam itu al-inqiyadu lima ja'a bihin nabi bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat. Itu Islam. Jadi Islam itu adalah tunduk patuh pada aturan Allah yang dibawa oleh nabinya. Kalau umatnya Nabi Muhammad, maka harus patuh pada syariatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Isa, ya berarti harus patuh kepada syariatnya Nabi Isa. Sampai seterusnya. Kalau umatnya Nabi Adam, ya harus tunduk patuh pada syariatnya Nabi Adam. Jadi tidak boleh kemudian umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Muhammad seperti hidup di sekarang, hidup setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian tetap melakukan syariatnya Nabi Isa, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan Nabi yang diutusnya. Satu contoh misalnya. Satu contoh zamannya Nabi Adam. Di waktu Nabi Adam itu diturunkan ke surga, beliau itu berumur 300 tahun. Tapi 300 tahunnya 300 tahun surga. Sedangkan beliau tercatat berumur 1300 tahun. Tapi 1000-nya itu 1000 dunia sudah. Kalau 300 surga. Ya andaikan dihitung dengan hitungan dunia, ya mungkin lawang 1 jamnya itu sama dengan 500 tahun kan. 1 jamnya surga sama dengan 500 tahun, ya berarti tinggal mengalihkan. Nah, Nabi Adam itu sejak diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, beliau umur 300 tahun kan itu. Terus kemudian beliau kan menikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa sudah di surga. Hanya saja di surga beliau masih belum punya anak kan itu. Yang punya anak, jadi alamat, kok seandainya ditanyakan alamat KTP-nya putranya Nabi Adam, ya alamat ya tetap bumi, bukan surga. Jadi alamat surga enggak, tetap andaikan ditanyakan Qabil, mana KTP-nya Qabil, alamatnya tetap bumi. Nah, beliau di waktu telah ada di bumi, Siti Hawa itu ngandung selama 21 kali atau hamil sebanyak 21 kali. Yang 20 kali itu lahir kembar. Jadi semua putranya Nabi Adam itu kembar, kecuali yang terakhir, yang ke-21. Yang bungsunya sedang anak bungsunya Nabi Adam itu namanya Nabi Sis. Jadi Nabi Sis itu kemudian dikenal oleh orang-orang barat Zeus atau Zeus, sebetulnya Nabi Sis. Karena Nabi Sis itu dianggap dewa oleh mereka karena dikala sudah jenuh ada di bumi, beliau itu ke atas, ke langit.
Setelah jenuh ada di langit, beliau itu turun ke bumi. Sehingga beliau itu dianggap dewa oleh, sampai sekarang ada yang menyembah nabi itu. Utamanya di zamannya Hercules dan lain sebagainya itu. Itu sangat diagungkan Nabi itu sebelum Nabi sama dengan kita. Artinya sama-sama manusia. Hanya beliau karena kemasukan Nurul Mustafa, kemasukan cahayanya Kanjeng Nabi, nurnya Kanjeng Nabi, sehingga beliau bisa ke atas, bisa keturun lagi dan lain sebagainya. Jadi putranya Nabi Adam semuanya 41, yang 40 lahir kembar, berarti Siti Hawa lahir 21. Hamil sebanyak 21 kali. Nah, syariatnya Nabi Adam pada waktu itu masih boleh atau diperbolehkan kawin dengan saudaranya, karena tidak ada manusia kecuali putranya Nabi Adam itu. Tapi syariatnya Allah kepada Nabi Adam tetap tidak boleh kawin dengan saudara kembarnya. Sehingga terjadi perkawinan antara Qabil dan Labusa, kemudian Habil kawin dengan Iklimah. Jadi adik perempuannya boleh dikawini oleh kakak laki-lakinya dan sebaliknya. Yang penting tidak kawin dengan saudara kembarnya. Sedangkan Qabil dan Iklimah itu kawin lahir kembar. Sehingga syariatnya pada waktu itu tidak boleh kawin dengan saudara kembarnya. Maksa-maksa dan yang terjadi pembunuhan. Kan itu contoh diantara syariatnya Nabi Adam, boleh kawin dengan saudara tapi bukan saudara kembarnya. Walaupun saudara kandung tetap diperbolehkan. Ini syariat. Syariat ini aturan Allah yang dibawa oleh nabinya. Kan ini. Jadi saya ulang, Islam itu adalah tunduk patuh kepada aturan Allah Ta'ala, yang aturan tersebut dibawa oleh nabinya. Cara tunduk patuhnya ya tetap melakukan apa yang diperintah dan menjauhi atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Terus bismillahirrahmanirrahim. Ala kafatil mukallafin wasubutu lan netepi fihi ing dalam agama atau ing dalam Islam ala dawami ing atase saklawase. Dikala sudah masuk Islam maka tidak boleh kafir lagi, kan itu. Wasubutu ail mulazamatu fihi ala dawami. Terus waltizamu ma ay lazima, waltizamu malan nyanggupi barang ay lazima tegese kang tetep apa ma alaihi ing atase mukallaf minal ahkami saking pira-pira hukum, dan wajib menyanggupi setelah masuk Islam ya, wajib menyanggupi melakukan hukum-hukum atau syariat-syariat atau aturan-aturan tadi yang telah dijelaskan tadi, yang telah dijelaskan oleh Rasulnya. Ada dalam surat Tabarok, dalam surat Muluk, nanti semuanya orang sesat. Nanti di akhirat semuanya orang kesasar, kan itu. Semuanya orang kesasar. Bahkan setelah mereka atau umat, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad itu sudah berjalan menuju tempatnya masing-masing, ada sekelompok orang yang masih tersesat, ketemu dengan malaikat Jibril. Kamu kok ada di sini? Apa kamu kesasar? Tidak. Iya, kesasar. Kenapa kamu kok kesasar? Apakah kamu di dunia dulu tidak punya guru? Punya. Mana gurunya? Tidak tahu. Itu gurunya kamu. Ayo langsung menuju rombongan. Ya kalau saya seandainya atau siapa A berguru ke B, maka nanti di akhirat ngelateng ke B ke gurunya dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya ikut pada gurunya. Yaitu yang tertera di dalam banyak ayat-ayat. Makanya
ikut kiai atau ikut guru itu tidak ada ruginya, karena yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat adalah gurunya tersebut. Makanya mencari guru yang betul-betul harus alim. Karena apabila tidak alim, maka kita akan dibawa kepada ranah atau kepada jalan-jalan yang tidak benar. Terus bismillahirrahmanirrahim, famimma yajibu ilmuhu ay wa'tiqadu ilmuhu, famimma mongko iku setengah saking barang yajibu kang wajib apa ilmuhu ngawruhi ma ay wa'tiqaduhu tegese ngawruhi ma mutlakon kelawan mutlak, wa nutku bihi bil fil hali, wa nutku lan ngucap bihi kelawan lisan fil hali ing dalem saknalika in kana kafiron wa illa ay bi angkana musliman fa fis sholati asyhadatani. Tadi diterangkan bahwa semua orang mukallaf itu wajib masuk Islam dan wajib menyanggupi aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Lah terus ya apa caranya masuk Islam? Sangat mudah sekali. Cara masuk Islam cukup dengan membaca syahadat. Cukup dengan membaca syahadat. Membaca syahadat ya sebagaimana biasa. Perkara pembacaan syahadatnya itu harus menggunakan bahasa Arab itu kalau bisa. Kalau tidak bisa boleh dituntun. Jadi andaikan tidak bisa, masih belum hafal pembacaan syahadatnya, maka boleh dituntun. Syahadatnya boleh dituntun, kemudian dipersaksikan walaupun hanya 2 orang. Cara membaca syahadatnya sama dengan syahadat yang lain. Syahadat yang lain, ada kata-kata syahadat yang lain, berarti ono syahadat Islam, berarti ono syahadat sholat, ono syahadat azan, kan gitu ya. Tentang pembacaan syahadat Islam, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini tidak ada wawu. Ya. Yang pertama, boleh menggunakan segot yang ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kalau bisa ya langsung baca sendiri, kalau tidak bisa ya dituntun. Segot yang nomor 2, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini ada wawunya, ya. Jadi nanti ono beda nih. Sebetulnya ada keterangannya kalau dibaca ada, hanya saja saya biar mudah difaham langsung keterangan. Jadi ono syahadat Islam, ono syahadat salat atau tahiyat, dalam tahiyat itu kemudian ono syahadat adzan. Syahadat tahiyat itu ada 3 pilihan, boleh memilih salah satunya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini tanpa wawu. Sing nomor 2, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang nomor 3, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, di situ tanpa adanya asyhadu. Jadi cukup asyhadu yang pertama, karena di situ sudah ada wawu. Tapi ojo dibalik, kalau asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah tidak sah. Syahadat Islamnya tidak sah. Artinya tidak sah ya harus syahadat lagi. Karena apa? Karena di situ tidak ada wawunya. Kalau yang pertama kan ini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun di situ tidak ada wawu, tapi sudah ada asyhadu yang kedua. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sedangkan yang ketiga ini asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berarti wawunya itu sudah ataf ke asyhadu yang pertama. Jadi boleh. Terus ono syahadat adzan kan ini. Kalau syahadat adzan itu satu cuman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya saja di waktu adzan asyhadu an la ilaha illallah dibaca 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca 2 kali. Tapi di situ tidak boleh ada wawunya. Andaikan ada wawunya, termasuk hal yang membuat sesuatu yang tidak ada di zamannya Kanjeng Nabi. Lah berarti sedangkan adzan yang maksur, yang masyru', yang Kanjeng Nabi ya asyhadu an la ilaha illallah
dibaca 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca 2 kali tanpa adanya wawu. Andaikan dibaca, andaikan ono wawune, itu berarti sudah mukhalafah lil maksur. Mukhalafah berarti embedani, menyalahi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Lah kalau menyalahi apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi, khawatir masuk kategori man dhayya'a sunnati faqad hurimat syafaati. Iki sing abot iki. Kalau syahadat salat itu cuma ada 2. Nah, kalau syahadat salat itu ada 2, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi boleh menggunakan di kala tahiyat itu, di kala tahiyat. Kalau tahiyat awal kan sunnah ya. Artinya sunnah boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Kita itu di kala sholat duhur males seandainya mau mengerjakan tahiyat awal, langsung saja berdiri. Kemudian setelah hampir salam lakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu tidak harus lupa. Jadi melakukan sujud sahwi itu tidak harus karena lupa. Disengaja atau lupa tetap disunahkan sujud sahwi. Ya, mungkin mau kunut malas sebenarnya. Kunut malas langsung saja saya sujud, tidak mau kunut subuh. Tidak apa-apa, lawang kunut itu sunnah. Tapi jangan terus-terusan ditinggal walaupun sunnah. Lah, meninggalkan kunut, meninggalkan tahiyat awal yang mana itu sunat ab'ad, itu sunnah diganti dengan sujud sahwi. Jadi saya ulang, sujud sahwi itu tidak harus melakukan sujud sahwi, tidak harus karena lupa melakukan sunat ab'ad, ditinggal karena sengaja, itu juga sunat melakukan sujud sahwi. Sing nomor loro, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada orang tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, telinga kita mendengar wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak usah ditegur, itu benar. Jadi andaikan ada orang melakukan seperti itu, tidak usah langsung ditegur, karena pembacaan syahadat tahiyat akhir dengan redaksi seperti itu boleh. Yani asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu boleh. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Maknanya syahadat, maknanya asyhadu an la ilaha illallah, saya meyakini, saya mempercayai, saya membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang sah, yang hak untuk disembah kecuali Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah illallahul wahid, Allah adzat yang satu, al-ahadu, al-awwalu, al-qadimu, al-hayyu, al-qayyumu, al-baqi, ad-daimu, al-khaliqu, ar-raziqu. Allah adzat yang memberi rezeki. Allah adzat yang satu, adzat Allah yang tidak rusak. Allah adzat yang memberi rezeki. Allah adzat yang memberi rezeki, kita wajib meyakini itu. Sedangkan rezeki yang diberikan Allah itu bukan hanya berbentuk uang. Nanti Allah memberikan rezeki itu bukan hanya berbentuk uang. Dipinta atau tidak dipinta, Allah pasti memberikan rezeki. Dawuhnya Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya makhluk yang pokoknya yang hidup, semua makhluk yang hidup di dunia ini diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, baik dipinta atau tidak dipinta, dan kita wajib meyakini hal itu. Sedangkan dulu waktu saya ngaji kitab ini, nyampe di Ar-Raziqu ini, kiai ini
menerangkan tentang rizki dengan mengambil takbir dalam kitab Sirajut Thalibin, bahwa rizki itu adalah pemberian Allah. Apabila diberikan kepada orang Islam namanya rizki, apabila diberikan kepada orang yang tidak Islam namanya istidraj. Jadi apa yang telah kita nikmati itu adalah rizki. Karena apa? Karena kita semua adalah orang Islam. Sedangkan mereka yang non muslim menikmati hidupnya yang bahkan lebih lama atau lebih panjang umur ketimbang orang Islam, itu adalah istidraj. Sedangkan kiai melanjutkan di dalam kitab Sirajut Thalibin itu begini. Rizki atau macamnya rizki itu ada 4. Nomor 1 madmun, nomor 2 mamluk, nomor 3 mafruh, nomor 4 mau'ud. Itu katanya kiai itu dalam kitab Sirajut Thalibin juz 2 halaman 88. Rizki yang berkaitan atau yang pertama, rizki yang pertama adalah madmun. Madmun itu adalah al-ghidha wa ma bihi qawamul binyah. Rizki yang berhubungan dengan lengkapnya anggota badan kita dan fungsinya anggota badan tersebut. Kita diberi sehat, diberi mata. Alhamdulillah, mata kita 2. Terus kita diberi hidung. Terus diberi sampai ke bawah. Alhamdulillah lengkap. Dan alhamdulillah semua anggota itu lengkap. Anggota badan yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berfungsi semua sesuai dengan fungsinya. Lah berarti lengkapnya anggota badan kita dan fungsinya badan kita itu kemudian dikatakan sehat. Sehat itu adalah rizki yang pertama disebutkan di dalam agama. Karena dengan sehat kita yang mau beribadah enak, yang mau ngapa-ngapain enak, yang mau silaturahmi enak. Tapi deng-deng cetak repot pun. Nah, itu. Jadi alhamdulillah fungsi badan kita lengkap dengan Allah Taala. Lah kemudian anggota badan yang lengkap itu semuanya berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu adalah madmun. Madmun rizki yang berhubungan dengan anggota badan dan fungsinya badan atau bahasa lain sehat. Terus yang nomor 2, pembagian rizki sing nomor 2 iku jenenge mafruh. Mafruh itu berkaitan dengan mayakuluhu wa yashrabuhu wa yalbasuhu. Rizki yang berhubungan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan berhubungan dengan apa yang kita pakai. Apa yang telah masuk ke dalam perut kita itu betul-betul sudah rizki kita. Sedangkan yang di dapur mungkin mempunyai beras sak-sakan, itu masih belum tentu rizki kita. Begitupun mungkin kopi yang ada di sini, yang mungkin niatannya disuguhkan atau kehormatan kepada saya, bisa saja ini bukan rezeki saya, bisa saja Arena mungkin kepasokan cek-cek, akhirnya tak bisa diminum, kan bisa saja. Berarti itu adalah rezekinya cicak, kan itu. Kok sekarang ini wong sudah jelas-jelas itu diperuntukkan, kok masih belum tentu rizkinya? Ya, satu contoh begini. Dulu Syekh Ibrahim, jadi ulama yang bernama Ibrahim itu banyak. Ono Ibrahim bin Adham, ono Ibrahim Al-Khawas, pengarang Tombo Ati, yang kemudian dialih bahasakan oleh Sunan Kalijogo menjadi bahasa Jawa. Itu pengarangnya sebetulnya adalah Ibrahim Al-Khawas. Terus ono Syekh Ibrahim Al-Bajuri kan.
Nah iki sing Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu anaknya gubernur. Beliau orangnya sangat nakal, pengko. Bekto orang ngaji tak ngaji. Men sompaman ngaji eseltek kau pengen jagan-jagan itu. Pokoknya nakal pun, nakal. Tak ambu, saya teraban guru nah. Sampai bekto sholat pun beliau tidak sholat. Waktu sholat pun beliau tidak sholat. Saking dari pengkonya orang. Akhirnya suatu saat kesenangannya atau hobinya beliau memburu. Suatu saat beliau itu ingin berburu. Ya karena anaknya gubernur serba ada. Bilang ke pelayannya, "Pelayan, saya besok mau berburu di hutan ini, siapkan perbekalan." Diiyakan sama pelayan. Keesokan harinya kuda sudah siap, perbekalan sudah siap. Beliau akhirnya berangkat. 1 jam, 2 jam berikutnya sudah hampir masuk ke hutan. Perut terasa lapar, akhirnya beliau berhenti untuk memakan perbekalan yang dibawa. Setelah dibuka, ngambil 1 roti, itu mau yompak ini, hampir ini. Roti ini yang sudah diangkat itu hampir sampai ke mulut. Itu tiba-tiba ada elang merebut rotinya. Ini kan jelas yang sudah mau diompak ini bukan berarti bukan rizkinya Ibrahim bin Adham. Rizkinya siapa? Lah, rizkinya siapa? Itu juga yang terbesit di hatinya atau di pikirannya Ibrahim bin Adham. Beliau merasa heran, kenapa kok beraninya elang ini, kok beraninya wong saya manusia sudah mau diompak kok sih diambil. Karena heran akhirnya dikejar, perbekalan ditinggal. Akhirnya beliau mengejar sampai ke atas, sampai culun-culun lah, sampai puncaknya gunung. Beliau kehilangan jejak. Akhirnya turun dan mata menoleh kemana-mana. Kemudian searah mata memandang, beliau itu melihat gagak yang mengambil roti tadi nongkok neng dedena orang. Roti gila cangkram dengan cengkramannya. Kemudian colpek, nek kenek, kemudian dulung lagi ke orang. Sampai habis sang gagak are buruh. Pas kemudian santerin ben Ibrahim bin Adham. Heran Ibrahim bin Adham itu karena bede gagak makaneh orang, bede elang makaneh orang benar. Tukang kalan rotin orang. Nah, ini kan jelas bahwa roti tersebut rizkinya orang tersebut. Hanya Ibrahim bin Adham tanya, "Ben mak badidina kelaben kondisi tanang epengkot, terus tanang epengkot, sokoh epengkot, lesan juga disumpal." Akhirnya orang gelak tanya, jawab, "Oh iya, ana cong. Engkau orang kun pedagang, banyak kan jana cong 15 orang. Tak tahulah 14 orang demah. Engkau yang tak lagi 2000 netas cong. Saya ngontak lagi area perampok. Jadi yang tak lagi pas engkau berdina, ya bejan engkau mencet lakar tak selamat, ya mati cong. Karena tinggi nengak ruah. Mencet lakar bene bekton manteh berkaitan kelaben rizki yang nomor pertama tadi, pembagian rizki yang pertama, maka orang tersebut tidak mati. Lah ini jelas bahwa rizki mafruh ini yang berkaitan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, ini jelas. Mencet lakar bene rizkinya pasti bene tak kerah buruh ke apa. Sebalik kemencet lakar
andin orang tak kira taporok. Terus yang nomor 3, de bener kiai keterangan kiai adesar kitab Sirajut Thalibin juz 2 halaman 88. Yang nomor 3 mamluk. Rizki yang berhubungan dengan mamluk. Mamluk itu adalah kepemilikan. Rizki yang berhubungan dengan kepemilikan. Ya mungkin kita punya sawah, mungkin kita punya sepeda, punya mobil, punya rumah, pokoknya punya kepemilikan. Artinya moncet lakar itu rizkinya dirinya, maka dia akan punya rumah. Moncet lakar bener rizkinya, dia tidak akan punya rumah. Walaupun warisan seandainya, walaupun jelas-jelas itu warisan. Ada contohnya di rumah ini. Ada orang kaya mempunyai anak 4, laki semua. Lah kalau laki semua itu kan harus rata. Kalau 1 hektar maka 1 hektaran kan itu. Kalau anak pertama, anak 2 dapat bagian atau warisan 1 hektar, ya harus 1 hektar semua. Terus yang bungsu ini 1, 2, 3 itu setelah diwariskan langsung balik nama. Lah yang bungsu karena masih belum punya uang ndak balik nama. Lah karena ndak balik nama, sesepuh lemate kebi. Bekto sesepuh orang sepona pon sobung atau sedeja buru andik PC tor sempat ganggu balik nama. Lah ting balik nama pada waktu itu karena orang sepuhnya sudah meninggal, maka harus minta persetujuan anak-anaknya atau saudara-saudaranya kan gitu. Lah ting minta persetujuan atau bertanda tangan saudaranya, pas kemudian minta PC. Lah akhirnya tanda sebungsoh sering ari tang bagian maki minta bagian tang epak ri maki minta PC ben kun minta tanda tangan. Gara-gara hanya mengatakan seperti itu, aku ndak mau, Arya tetap tang bagian. Arya bagian setretanan kebigian. Lah ini muncul lakar bener bagian. Akhirnya apa? Boy tanahnya bagiannya itu dijual, jualin kebi kangkui majer perkara. Sampai tompos adik sekali. Lah ini kan jelas bahwa dia berarti ta'andi rizki yang sifatnya kepemilikan. Berarti kita juga punya anak. Kita punya anak 1, punya anak 2, bahkan tidak punya anak. Lah itu berarti kita tidak dikasih rizki yang berupa mamluk. Jadi mamluk adalah pemberian Allah atau rizkinya Allah yang berhubungan dengan kepemilikan. Sing nomor 3 mau'ud. Mau'ud itu adalah takwa kita kepada Allah. Kita ben Allah Ta'ala takwa ini adalah benih benih oleh nenemoh nang gunung nang bersabar benih, tapi betul-betul pemberian Allah Ta'ala. Maka kita wajib syukuri. Dikala kita sudah takwa kepada Allah Ta'ala, makin takwa seseorang maka makin mudah dalam mencari rezeki. Jadi monpon orang takwa ke Allah Ta'ala, contohnya banyak. Contoh Ki Khotib sananya, Ki Khotib Sumber Beringin. Mulai lambak Ki bodoh sampai sobung umur, ku letak nemonen Ki Khotib di alanduan. Ada geng sapeh nang pasar sapeh ndak ada. Meracangnya dibi itu ndak ada. Anak bodoh kebi pon nang peracangan bodoh. Seurusan sapeh bodoh, seurusan sabar bodoh. Ada semua. Karena apa? Karena beliau takwa kepada Allah, sehingga jalan rezeki itu permudah benar Allah Ta'ala. Apalah kun sholat jamaah, morok dan kiai-kiai yang lain, kiai luk hulu seperti itu juga. Ada serepot jalan rezeki ini karena apa? Karena ngabdi ongku ngabdi ngebuleh ke Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala tak medem apa yang rezeki, pas kemudian lebihan ben orang sing ngabdi ka ambek. Itu ar-razik. Jadi saya ulang, kaitan kelaban rezeki itu bukan hanya uang saja.
ya. Rizki itu sehat, terus kepemilikan, terus apa yang masuk ke dalam perut, juga takwa kita kepada Allah Ta'ala, itu semuanya rizki. Njak polan salah kaprah, mon oleh rizki nek kene, alhamdulillah nek kene iya. Mon oleh rizki pese banyak, alhamdulillah gur kamu, alhamdulillah teroleh surga dan lain sebagainya. Mon nek kene oleh 10.000, ya lah tak rangka orang cong, alhamdulillah. Ini kita ini. Iya, itu kita ini. Lah ini keliru. Berarti kita kurang syukuri. Ar-Raziqu al-alimu al-fa'alu lima al-qadiru al-fa'alu lima yurid wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.